Bapak Ibu, karena ini adalah apa sih yang menjadi problem kita ini? Saya ngomong tentang air, tanah, udara, matahari. Yang menjadi problem kita, orang Sunda, orang Jawa Barat, dan orang Indonesia secara umum, itu memisahkan ketuhanan dengan kehidupan. Itu problem. Jadi bagi saya, ngurus, kalau kita bertuhan dengan baik, maka tidak boleh ada sampah yang berserakan. Maka sampah harus terkelola organik, anorganik, atau mau dibikin RDF, gak apa-apa, sekarang dibutuhkan oleh pabrik semen. Kalau kita ingin bertuhan dengan baik, maka rumah-rumah ditata secara estetika, mengikuti hukum alamnya. Ini kayak gini berjendela, Waalaikumsalam. kan itu estetika mengikuti hukum alamnya. Orang sudah bilang ciri sabumi dan cara sadesa jawatan tutup birina sacarana lain tempat sejen itu. Pembangunan harus selaras dengan alam dan lingkungannya. Ada karakter rumah di gunung, ada karakter rumah di pantai, ada karakter rumah di daerah pertemanan. Maka tanamlah bagaimana mengelola lingkungan yang selaras. Di DPRD Kota Yang Cimahi. tinggi bagi saya adalah ketuhanan. Karena Tuhan itu maha indah. Kalau Tuhan maha indah, maka membangun tidak boleh meninggalkan. Kurang tahu infonya mana lagi yang mimin tahu mah cuma kesini. Cimahi itu rumusannya gampang. Gak ada Pak Prabowo lagi di Rusia guys. Kedua, beresin seluruh drainasenya dengan baik tertata. Yang ketiga, beresin seluruh saluran airnya. Kurang tahu. Mimin kurang tahu. Kemudian beresin seluruh rumah-rumahnya tertata dengan baik. Bangun keanekaragamannya. DPRD Cimahi. Kota sudah multi etnik. Kalau Pak Wali Kota ke depan itu punya kekuatan untuk menata, nggak apa-apa. Di Cimahi nanti ada kampung Jawa, kampung Bugis, kemudian kampung Palembang. Ini di kampung-kampung tertata sebagai bagian dari toleransi. Di sini ada masjid, di sini ada gereja, di sini ada full. Dan ini mencerminkan sebuah keanekaragaman yang hidup dalam sebuah tempat, di mana tempatnya warganya merasa hidupnya, merasa tenang, tentram, dan damai. Kenapa? Karena nama tempatnya Cimahi, tidak pernah kurang Mahi. Nah, kalau sudah selaras, apa problem kita ini di Jawa Barat? Pembangunan tidak pernah selaras. Manusia dengan alamnya membangunnya tidak selaras. Di sini orang bikin sepite, di sini orang bikin rumah. Padahal orang suka juga beda. ini dunia atas, ini dunia tengah, ini dunia bawah. Kalau bikin rumah di sini, mohon maaf jangan bikin sepite di sini. Sepitenya harus turun ke bawah, di paling bawah. Maka lahirlah ihmal komunal. Sepitenya satu saja oleh bersama. Ini saya temukan di Bali Age. Dan sebenarnya di Sunda juga diajarkan ini tidak boleh rumah yang di atas itu membuat tempat pembuangan kotoran. Kenapa? Karena di bawah bikin sumur, nanti meresap ke sumurnya. Ini nilai. Dan yang ajarin leluhur kita. Nah, ini gunung itu puncak spiritualitas. Maka orang jangan suka menyentuh gunung, jangan suka masuk ke gunung. Kenapa? Karena di sana ada ekosistem yang harus dijaga. Ekosistem itu nanti dijaga oleh dua hal. Ular namanya king cobra, kalau sejenis hewan namanya harimau. Untuk apa? Karena dia menjaga sumber mata air. Karena menjaga sumber mata air, jangan naik ke gunung. Kenapa? Kamu buang airnya mau di mana? Beraknya mau di mana? Kencingnya mau di mana? Kalau ada kencing di gunung, berak di gunung, ini mengalir ke bawah dan ini digunakan oleh orang untuk konsumsi. Ini makanya orang Sunda itu menjadikan gunung itu sebuah nilai tertinggi spiritual. Maka orang Sunda itu menyindir orang yang paling jelek, yang paling zalim di Sunda adalah orang yang tumbuh di rawa cangkang di rumah. Apa artinya? Orang yang menebang pohon dirawu dengan akar-akarnya, cermin keserakahan yang tidak berhenti. Dan larangan bagi orang Sunda itu ada dua. Satu, jangan main kayu. Yang kedua, jangan main tanah. Yang kedua, ngawangun. Ngawangun itu berasal dua kosakata yang namanya na dan wangun. Wangun itu bentuk. Jadi membangun itu membentuk. Karena membentuk, maka kita harus membentuk sesuai
sesuai dengan asal-muasal penciptaannya. Kalau bentuknya dia di daerah gunung, maka bentuknya harus gaya gunung. Dia daerah laut, gaya laut. Dia daerah pertengahan, daerah pertengahan. Kenapa? Ketika bentuknya diganggu, maka ada ekosistem yang terganggu, ada siklus yang terganggu, ada siklus yang mematikan dan dimatikan. Ketika gunung-gunung berubah jadi kebun sayur, maka yang ada adalah kehancuran tata nilai yang tidak akan pernah berubah. Ini karena lawanmu harus gimana yang keren ini? Harus sesuai dengan jatinya. Jati itu siapa? Diri kita. Kalau bangunan sudah sesuai dengan tanahnya, airnya, udaranya, maka dia masuk dalam sebuah wilayah ekosistem di situ. Maka dia tidak perlu intervensi, dia sudah hidup dalam habitatnya, dalam ekosistem pembangunannya. Maka dia akan menjadi manusia yang mandiri, yang tidak bergantung pada siapa. Apa sih problem di Jawa Barat? Problem di Jawa Barat itu ada disparitas. Disparitas tenang. Ada kabupaten yang gedenya luar biasa, tapi ada kota yang kecilnya. Kabupaten Bogor penduduknya 6 juta, APBD-nya 12 triliun, kecil menurut saya dibanding 6 juta. Karena ada yang penduduknya 8 juta, 9 juta, tapi APBD-nya hampir 90 triliun. Kota Bogor sudah padat, kota Sukabumi kecil, Kabupaten Sukabumi gede, over, anggarannya kecil, wilayahnya luas, sehingga gubernur harus mengintervensi sampai hal kecil, karena mungkin bupatinya sudah tidak kuat dengan tuntutan infrastruktur, ditambah naungi bencana tiap tahun. Kenapa bencana tiap tahun? Karena hutannya habis ditebang, karena penambangannya hampir setiap sudut. Jalan provinsi mobil 30 ton, jalan kabupaten mobil 30 ton, tunggul di rancangan berupa jatuh ke bawah, longsor, bencana, Saya sampai harus ngurus berapa rumah belum terbangun. Saya harus sampai jalan 25 kita beresin, 30 kita beresin. Karunia bupati dicarikan buat tanah ngopi, geser lagi Cianjur, ada Semisni. Berat beban wilayahnya. Ada pantai, ada pesisir selatan, tapi dia juga punya daerah hutan di tengah, dan hutannya mulai habis. Jalur tengahnya menjadi jalur terisolir. Perjalanan menuju selatannya juga jauh, perjalanan menuju utara jauh. Masyarakatnya, pendidikannya tidak mengalami peningkatan. Kemudian akhirnya menjadi TKI atau bahasa sekarang TKW. Geser lagi Bandung Barat. Ya agak lumayan. Kemarin saya pidato, kalau memang susahnya diberi Kabupaten Padalarang nambah, diberi Kabupaten Lembang nambah, akhirnya Kabupaten Bandung Barat. Saya susah mengidentifikasinya belah mana gitu. Nah kemudian geser lagi Kabupaten Bandung gede, anggarannya juga besar. Kota Bandung besar, Kota Cimahi lebih. Duit nggak bawa, rakyatnya seut. Duit bawa, kalau butuh. Kemudian tentara pengen ekspansi, dicurigai oleh Kabupaten Bandung. Kamu yang dapat wilayah kurang ini. Dicurigai Bandung Barat, kamu ngambil wilayah kurang ya. Geser lagi tuh, wah gede banget. Geser lagi ke Tasik, sederhana, cukup. Kamu kota Tasik, ya agak lumayan. Geser lagi, kota banyak, lebih. Geser lagi Kabupaten Pangandaran, sedang. Kabupaten Ciamis, sedang. Kenapa kok dulu Jawa Barat banyak di selatan? Karena waktu itu tokoh kita ketua komisi 2. Jadi ketika otonomi, yang di sana aja yang otonomi banyak seperti milik Pangandaran. Lu gede begini. Geser lagi ke sini, Subang sedang, itu saya ideal. Geser lagi Majalengka ideal, Kuningan ideal, Indramayu relatif ideal. Kabupaten Cirebon besar, kota Cirebon lebih. Sauprit. Geser lagi Kerawang, ya menurut saya masih ideal. Bekasi relatif besar menurut saya. Bekasi itu ada satu desa penduduknya, saya tadi malam berkunjung ke sana. Satu desa penduduknya 130.000 satu desa.
Artinya kepala desa di Kabupaten Bekasi sama dengan wali kota di Bandung. Nah, jadi biaya pemilihan kepala desa itu sama dengan biaya pemilihan wali kota. Ini sehingga ini cara berpikir. Selain daerah otonom yang diusulkan oleh Pemprov Jabar nanti dan gubernur diantaranya Kabupaten Bogor yang kita prioritaskan besar. Saya termasuk yang berpikir dan ada juga berpikir wacana berpendapat apa tidak saya bilang kota-kota ini sebagian utama kecamatan. Saya ke wali kota Sukabumi bisa nggak ya sebagian Sukabumi yang kira-kira berat diurusnya geser ke kota? Untuk apa? Agar ada distribusi fiskal secara adil. Karena nunggu daerah otonom baru lama. Tetapi kan daerah-daerah tidak boleh mengalami ketertinggalan secara terus-terusan karena kemampuan fiskal daerahnya sangat terbatas. Ini cara berpikir, ini wacana boleh Di DPRD Cimahi. karena demokrasi mengajarkan kita cara berpendapat dan saya guru yang berpendapat itu dari sisi efektivitas pengelolaan fiskal daerah. Nah, untuk itu mudah-mudahan ke depan seiring dengan waktu kita bisa berbicara bagaimana menata Jawa Barat ke depan itu menjadi provinsi yang kabupaten kotanya berkeadilan. Tidak ada kabupaten yang terlalu gemuknya luar biasa, tidak ada kota yang sangat kurus. Agar apa? Lahir distribusi karena rakyatnya harus terlayani. Target saya, bayangin, saya 31 triliun setiap hari harus diprotes. Ada berapa puluh ribu luas jalan desa yang rusak. Ada berapa puluh ribu luas jalan kabupaten yang rusak. Dan kalau jalan provinsi, Ya, mungkin disalamkan ya Pak Deddy. saya jamin sudah 100% lulus tahun depan. Karena saya mengelola pembangunan dengan pola-pola ibu saya. Ada prioritas, ilmu sekolah kasih, ilmu sekolah lanjut mana STM, sakit, adi makin, lanjut mana SMP, ISD, mana yang operasi bisa kira. Namun kayak bagian kayak waktu namanya bukan bisa belajar. Ini prioritas. Untuk itu, maka prioritas saya untuk di perkotaan adalah satu, membangun underpass, dua, membangun flyover, yang ketiga, mengkoneksikan transportasi publik ini. Jadi Cimahi harus segera duduk bareng dengan Kabupaten Bandung, dengan Kota Bandung, dengan Kabupaten Bandung Barat, dengan Kabupaten Sunda. Untuk apa? Membicarakan transportasi publik yang terkoneksi yang bisa dibiayai oleh bupati wali kotanya secara bersama-sama dan pemerintah provinsi ikut membiayai konektivitas itu. Kenapa? Karena perkembangan jalan seberapa besar pun pelebaran, kalau jumlah mobilnya terus bertambah, jumlah motornya terus bertambah tidak bisa. Tapi konektivitas transportasi publik yang nyaman bagi warganya akan menurunkan angka kemacetan. Selain itu apa? Reaktivasi jalur kereta api. Karena Belanda sudah merumuskan jalur transportasi terbaik itu sebenarnya kereta api. Walaupun di kita ini sekarang jalurnya sudah berubah menjadi perumahan dan pemukiman. Tidak ada yang tidak ada perumahannya. Sungai sudah menjadi jalur Acara ulang tahun Cimahi. Bapak kalau lihat di Kota Bekasi, sungai itu sudah berubah jadi rumah. Dan saya berani membongkar terus saja saya kejar sampai kapanpun. Kenapa? Kalau ingin banjir harus ada sungai yang mengalir. Kalau ingin tidak. Nah, kemudian ini yang harus dibangun konektivitas itu sehingga gubernur harus berpikir pada dua hal. Ya betul. Satu, dia harus memiliki konsepsi tentang Bicara desa, hutan. tentang hutan, tentang gunung, tentang laut dan tentang sungai. Kan itu Di basic kantor daerah. DPRD. Sebagai basic daerah pedesaan, daerah culture. Kemudian yang kedua, dia harus juga berpikir megapolitan, berpikir perkotaan, karena kota-kotanya tumbuh menjadi industri. Tumbuh perumahan pemukimannya dengan kecepatan pertumbuhan yang sangat besar, memiliki efek urban karena pertumbuhan ekonomi di Jawa Kurang Barat tahu dan teh Nani. koneksi. Kemudian setelah itu harus menyelesaikan problem-problem yang kecil. Anak-anak tawuran harus segera diselesaikan. Anak-anak yang minum ciu, minum hawa-hawa, makan eksimer harus diselesaikan dengan tangan besi
visi yang kuat. Kenapa? Karena hari Acaranya ini sore. gubernur harus ngurus sampai dapur. Mohon maaf. Sana Kenapa harus ngurus sampai dapur? Banyak anak-anak yang saya di urus DPRD melalui Cimahi. para militer. Kemudian dia bisa pulang ke rumahnya dengan tenang dan tentram. Cuma saya, ibu bapaknya tak bisa lagi membuat kenyamanan bagi anak-anaknya. Dan akhirnya mereka balik lagi ke saya. Saya tidak mau tinggal bersama ibu dan bapak karena saya takut kembali minum minuman keras. Saya takut pakai narkoba lagi karena saya stres. Saya pengen tinggal bersama bapak agar saya hidupnya nyaman dan tenang. Saya harus menyusul. Bahkan hari ini bukan hanya orang sini, saya dititipin 2 orang dan 40 orang antri dari luar Jawa Barat, yang 2 orang orang Sumatera Selatan pecandu narkoba. Hari ini mereka tidak mau pulang lagi ke kampungnya. Saya nanti kalau pulang lagi ke Oku, maka saya akan menjadi pecandu narkoba lagi. Saya pengen tinggalin bapak saja. Ini problem. Kenapa? Hari ini kita dihadapkan pada lingkungan individualis yang melahirkan predator bagi anak-anak kita. Lingkungan yang individualis melahirkan predator bagi anak-anak kita. Mohon maaf, anak-anak kita adalah objek berikut. Win, Dia ya objek hujan dari minuman, dia objek dari judol, dia objek dari minuman keras yang harganya di bawah 10.000 ekonomi. Dia objek dari obat-obatan terlarang yang beredar masih di berbagai tempat ekonomi. Dia objek dari tayangan-tayangan situs porno di ekonomi. Dia objek dari tawuran. Apakah tawuran bukan objek ekonomi? Tawuran adalah objek ekonomi. Di situ ada penjualan samurai. Di situ ada penjualan alat orang Madura itu. Celurit. Di situ ada pemandu tawurannya yang digerakkan lewat media sosial. Kemudian yang digerakkan untuk tawurannya anak-anak di bawah umur agar tidak terjerat pidana. Ini berstrategi. Ini tidak bisa dihadapi dengan cara manual. Ini harus dihadapi dengan cara digital dan cara-cara. Dan bagi saya ini harus diselesaikan. Kenapa? Saya melihat Indonesia masa depan. Saya melihat Jawa Barat masa depan. Saya tidak mau generasi ke depan, generasi yang sudah tidak lagi berlari. Saya tidak mau generasi ke depan, generasi yang otaknya sudah tidak bisa lagi diorkestrasi. Akhirnya mereka kalah dalam pertarungan. Mohon maaf. Dan ini rata-rata adalah kelas menengah ke bawah. Ketika dia kelas Hujan, menengah ke Cimahi bawah, hujan. ibunya terjual rumahnya untuk biaya rehabilitasi. Iya, di kantor DPRD. Atau habis untuk biaya. Dia menjadi orang-orang miskin kan. Mohon maaf, kalau lihat tayangan film di salah satu negara yang sangat liberal, kita bisa melihat di balik gedung gemerlap ada anak-anak, ada orang-orang yang jadi korban narkoba berserakan di mana-mana seperti anjing liar yang sudah tidak terurus. Negara individualistik, lingkungan yang terlalu merdeka dan bebas melahirkan generasi yang tidak ada harganya. Dan ini kalau pemerintahnya tidak cepat menangani akan terjadi. Untuk itu, mari kita bersama-sama pembangunan kembali pada jati dan kemandiriannya. Mari kita secara bersama-sama saling membangun jati mandiri kota Cimahi dengan Rifa. Saat itu kami hatur mudah-mudahan riungan ieu dan riungan anu nunggu kanu rahayuan ieu. Riungan mengajar kanu kaharjaan rakyat sareung saigel sabogor sapihanea kacai jadi saluwi kadarat jadi saloga rahayu salawasna. Wallahu muwaffiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.